yang sebenar-benarnya. Apa yang saudara lakukan? Bapak baca dulu nanti ditanyakan. RI, bahkan di KPP juga RI, bahkan kedua ya kalau yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administratif pemilu. Artinya sebelum tahapan penetapan calon terpilih, temuan itu bahwa itu peristiwa bulan-bulan sebelum pemilu. Kenapa nggak pada saat itu? Itu saja. Silakan diterjemahkan sendiri. ini hasil rangkuman dari materinya Pak. Kalau ada, kalau nggak ada ya tidak perlu, kita cuma bisa tersebut pada tanggal 23 September 2024. Kesimpulannya seperti apa, Pak? Dinamis ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pihak juga berkualitas semuanya gitu. Baik misalnya diajukan oleh pemohon, kemudian termohon juga kan, lalu juga oleh majelis yang sangat menukik gitu. Ya itulah ya, mudah-mudahan memberi manfaat untuk pengayaan pengambilan keputusan terutama majelis dalam memutuskan perkara ini ya. Tapi poin saya adalah bahwa hak memilih dan hak dipilih, bahkan tadi disebut di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak dipilih terlebih dahulu sebelum memilih itu harus jadi point of view kita, harus yang menjadi utama kita, karena kita berpemilu itu sebenarnya untuk apa? Pemilu itu kan siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana dan kapan. Nah, dalam kaitan dengan itu diutamakanlah hak terwujudnya hak memilih dan hak dipilih tadi. Ketika hak memilih dan dipilih itu sudah dilaksanakan, berarti pemilu sudah pada nilai-nilai filosofisnya dalam kaitan itu ya. Nah kalau gitu gimana dengan kasus ini? Sebaiknya kan dikabulkan saja. Kalau buat saya tentu saja, walaupun saya tentu saja punya secara teoritis, secara konsepsional, secara filosofis, ya kan nggak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Orang dia pemenang pemilu, pemilih sudah menunjuk dia sebagai orang yang akan menjadi wakilnya di gedung legislatif setempat. Sementara itu partainya juga oke, nggak ada keberatan ya. Yang lainnya juga nggak ada keberatan dalam dapil itu ya. Apalagi kemudian mengingat akan filosofis memilih dan dipilih, maka ya itu sudah tepat kalau dilantik, termasuk yang dilantik gitu, termasuk yang akan dilantik gitu oleh pengadu ini, prinsipal pengadu ini gitu, prinsipal penggugat ini. Saya rasa itu aja. Pada intinya ahli yang kami hadirkan selaku penggugat punya kapasitas yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dalam kita mengangkat kebenaran material dari perkara ini, yaitu beliau mantan Ketua Bawaslu RI tahun 2008 hingga 2011, bahkan mantan anggota DKPP RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tahun 2012. Jadi memang sudah tepat ahli yang kami hadirkan. Inti yang kami angkat dari keterangan beliau bahwa objek gugatan kami menyangkut surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tomohon, yaitu SK nomor 235 dan 236 yang telah membatalkan status calon legislatif dari Ibu Adolfin Supit. Itu menurut ahli adalah cacat formil. Demikian juga menurut ahli proses yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk mengeluarkan putusan yang menjadi dasar KPU mengeluarkan SK itu juga sudah di luar tahapan, karena sesuai dengan aturan bahwa dalam proses
apabila ada perselisihan itu ada jangka waktu, baik di saat ditemukan maupun di saat dilaporkan, diregistrasi, bahkan diputus ada 7 hari, paling tinggi 14 hari. Jadi sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh ahli, bahwa surat keputusan KPU Kota Tomohon nomor 235 dan 236 adalah cacat formil. Itu saya kira. Pak, singkatnya Pak, ini kan semakin kesini Pak, pemohon kan semakin terlihat ada kejelasan hukum kan Pak. Ya. Langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak? Mengingatkan ini masih ada beberapa kali sidang. Apakah nanti di sidang berikutnya sudah ada kemauan dari pihak pemohon untuk diputuskan atau seperti apa? Ya, yang pasti karena juga bahasa dari ketua majelis tadi bahwa ini akan tetap akan dievaluasi, karena tadi juga ditanyakan kepada pihak tergugat yaitu KPU tentang kesiapan mereka dalam sidang berikut. Mereka belum memastikan apakah ada saksi maupun ahli, sehingga dari ketua majelis sempat mengingatkan bahwa kapan saja apabila memang dilihat sudah cukup proses pemeriksaan ini akan sampai pada titik untuk putusan. Makasih banyak Pak. Dengan Pak siapa Pak? Denny Kaunang. Denny Kaunang sebagai kuasa hukum. Ya, kuasa hukum dari penggugat. Makasih banyak Pak. Siap.